warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5, apa kabar kalian? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan selalu semangat. Pastinya kita harus menjaga kesehatan di musim pandemi ini. Meskipun kita belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka, tapi ibu harap tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, berkarya, dan berprestasi. Nah, anak-anakku, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anakku kelas 5 semuanya, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia. Tapi kita akan belajar di subtema 1 ini, yaitu organ gerak pada hewan. Anak-anakku, diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa mengidentifikasi gerak-gerak pada hewan, bisa mengidentifikasi alat geraknya, atau mungkin juga bisa mengidentifikasi fungsi dari alat gerak tersebut. Yang kedua, anak-anak sekalian diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menentukan ide pokok dan ide pengembang dalam paragraf. Selain itu, yang selanjutnya diharapkan kalian juga bisa membuat gambar ilustrasi yang sudah ditentukan temanya oleh Bapak Ibu Guru. Anak laki-laki yang sedang berada di kandang kelinci. Anak laki-laki tersebut adalah Edo. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Selanjutnya, ayo mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Nah, di sini ada 4 cerita. Yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar ilustrasi yang kedua menceritakan Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar ilustrasi yang ketiga menunjukkan Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar ilustrasi yang keempat menceritakan semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci seperti melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Yang selanjutnya, ayo mengamati. Di sini Bu Tias punya gambar cerita dan gambar ilustrasi. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Jadi, gambar ilustrasi merupakan bentuk dari gambar cerita, yang mana merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks atau penggambaran dari sebuah teks. Tujuannya adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar yang berupa gambar tangan.
Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Ragamnya antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Objeknya dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Yang selanjutnya, ayo berlatih. Di sini, kita akan berlatih membuat gambar ilustrasi. Sebelum membuat gambar ilustrasi, perhatikanlah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi berikut. Yang pertama, menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar, yaitu yang pertama, media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, media pewarna. Media pewarna yang bisa kalian lakukan itu ada dua pilihan. Yang pertama, pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin, pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Ayo berkreasi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Setelah kalian mempelajari di materi sebelum-sebelumnya itu tentang gambar ilustrasi, kita sekarang akan mempraktekannya. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Kalian bisa mengerjakan atau bisa berkreasi di buku kalian masing-masing. Ayo mencoba. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Jadi, di tampilan Butias itu ada 3 gambar. Nah, kalian boleh menceritakan masing-masing gambar itu sesuai dengan pemahaman kalian. Kalian bisa menuliskannya di buku kalian masing-masing. Ayo mengamati. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nama organ gerak kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak.
Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Bersama temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Tuliskan hasilnya seperti tabel di samping. Di tabel yang Butias buat, di situ contoh hewannya adalah ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Kalian bisa menyebutkan nama organ gerak yang digunakan dengan fungsinya. Kalian bisa membuat tabel serupa ini atau kalian boleh mengaplikasikannya sendiri di buku tulis kalian. Ayo berkreasi. Pilihlah salah satu hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya yang telah kamu kenal. Kemudian, buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya dengan memperhatikan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu kertas karton atau kardus tebal, gunting, pensil, penghapus, dan penggaris. Yang kedua, gambarlah pola pada kertas, buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya, bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya, agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. Yang ketiga, guntinglah kertas sesuai pola. Arah guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. Yang keempat, gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Nah, kalian bisa melihat contoh sebagai berikut. Ayo membaca. Bacalah teks halaman 16. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Kemudian, kalian bisa menuliskan paragraf 1, ide pokoknya apa, kemudian kalimat pengembangnya apa. Bisa menggunakan tabel atau bisa kalian susun sesuai yang kalian inginkan di buku kalian masing-masing. Ayo renungkan. Nomor 1. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf 1. Aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2. Aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf 3. Aku rajin memberinya makan. Paragraf 4. Aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Kalian bisa membuat karangan berdasarkan ide pokok yang telah ditentukan tersebut. Kalian bisa menuliskannya di kertas folio atau juga bisa di buku tulis kalian. Nomor 2, perbedaan organ gerak hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan.
Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu. Catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakan. Kalian bisa mencatatnya di buku tulis atau di kertas folio. Kegiatan bersama orang tua. Pada kegiatan menggambar, kamu sudah membuat atau menggambar gambar ilustrasi. Tunjukkan hasil gambar ceritamu kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi atau komentar orang tuamu di buku tulis. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Bu Tias hari ini. Teruslah berkarya, tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari pandemi ini. Supaya pandemi ini juga segera berlalu. Jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.